Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Berendo. Nah, kita melanjutkan pembahasan tadi. Salah satu konsep di Indonesia yang sebenarnya ada plus ada minusnya ya Bu, itu adalah konsep patriarki. Nah, tapi seperti apa sih patriarki itu menyumbangkan presentasi ke tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia? Mungkin dari Bu Nelly. Oke, baik, terima kasih. Kalau ditanya presentasi, harus dipenelitian dulu dong. Tapi kita jawab secara kualitatifnya saja ya. Jadi kalau ditanya sumbangannya budaya kita patriarki terhadap kekerasan itu tentunya ada. Tadi di awal sudah kamu sampaikan ya, ketika budaya kita menganggap bahwa laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, laki-laki terus arrange semuanya, mengatur semuanya, tapi dia lupa yang diatur itu apa saja, kadang-kadang seperti itu. Ya, dia punya kewajiban, misalnya menafkahi keluarga, dia punya kewajiban tanggung jawab. Itu secara patriarki ya, tapi kadang-kadang prakteknya kan tidak terlaksana. Kemudian juga karena kita itu patriarki, yang si wanita tadi selalu enggan, harus nurut gitu kan, harus nurut sama suami, apa kata suami harus ngikutin. Nah itu juga menjadi faktor kenapa tadi yang kita sampaikan di awal bahwa korban itu enggan untuk melaporkan, nggak enak sama keluarga, nggak enak ini, nggak enak itu, jadi lebih baik udah sabar aja gitu kan. Padahal sebenarnya bukan sabar lagi, harus sadar ya. Sabar. Bahwa yang dialami ini sudah kelewatan gitu. Memang kalau dari yang fisik itu terlihat ya, tapi yang nggak tadi psikis itu. Psikis yang sebenarnya berbahaya itu psikis. Kalau fisik diobatin hilang, kalau psikis nggak bisa diobatin, berbekas. Seperti kita mempaku kayu dicabut tetap ada bekas. Apa tersisa kan? Nah seperti itulah kalau kekerasan dilakukan terhadap perempuan itu sudah terkena ke psikisnya. Itu yang sebenarnya kalau ditanya bahaya mana antara fisik dengan psikis, ya psikis kalau menurut saya. Bahayanya itu panjang dan trauma. Nah itu dari trauma jadi dia anxiety, kecemasan, kemudian jadi depresi. Kalau udah depresi udah bahaya. Nanti larinya ke skizofrenia, gila, ya, oh, gitu. Jadi jangan jadi alasan bahwa kita kan patriarki, nggak boleh begini. Kalau perempuan harus ini, nggak bisa. Kalau udah soalan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan itu udah nggak bisa. Jangan ditoleransi ya. Tidak ada toleransi lagi untuk itu. Misalnya budaya, agama pun tidak mentolerir itu gitu. Ketika perempuan sudah mengalami kekerasan dan dia sudah merasa tidak sanggup atau tanda-tanda itu sudah sebenarnya bukannya antara sudah sanggup, ketika tanda-tanda itu sudah muncul tuh harus speak up, harus ngomong. Ya tentunya diajak ngomong suaminya dulu dong. Ya jangan langsung ngomong ke teman, apalagi karena teman itu akan makan teman juga nanti. Oke, mungkin kalau dari ke ahlinya gitu. Tapi itu nyambung Bu Nelly tadi ya. Tapi biasanya Bu kalau udah terjadi kekerasan itu untuk jalin komunikasi lagi susah Bu. Jadi rata-rata korban kekerasan itu yang KDRT itu karena komunikasi antara suami istri itu benar-benar nggak bagus, komunikasinya udah yang benar-benar nol kayak gitu. Jadi itu yang membuat ya tingkat kekerasannya lebih tinggi kan. Kadang itu saya bilang terkadang ego lebih dominan kan. Itu sih yang jadi masalah ya. Ya, jadi konsep patriarki ini memang tetap harus mengetahui batasan patriarki yang seperti apa gitu ya. Jangan tetap memilih taat tunduk ya terhadap kepala keluarga, tapi babak belur ternyata kan. Ada batasannya kayak gitu kan. Itu tetap ada batasan. Nah, kalau kita sudah bicara soal jenis-jenisnya tadi, kenapa seseorang bisa menjadi pelaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dan juga banyak korban-korban ini juga merasa takut, malu untuk mengadukan dan mengungkapkan. Nah, kalau dari sisi upaya yang kita lakukan untuk
melakukan pencegahan atau meminimalisir nih kekerasan terhadap perempuan. Sebelum dari aspek hukum, saya ingin dari aspek psikologi dulu nih, kira-kira seperti apa yang kita lakukan, Bu? Untuk meminimalisir ya, sebelumnya kami dari HIMSI sudah melakukan kerjasama dengan pihak PPA, itu adalah salah satu langkah kami ya. Kemudian di dalam kerjasama itu kami melibatkan beberapa psikolog untuk melakukan pendampingan pada korban-korban terutama kekerasan. Kemudian juga ke pihak kepolisian juga kita melakukan pendampingan juga jika melakukan kerjasama, jika memerlukan pendampingan kita juga sudah menyiapkan psikolog juga di situ. Nah, ini yang akan kami lakukan juga adalah sosialisasi lewat sosial media, lewat Instagram kita gitu, bagaimana bahaya kekerasan. Sementara seperti itu yang sudah upaya yang sudah kami lakukan. Dan untuk masyarakat sendiri, yaitu tadi dari awal kita sampaikan harus berani untuk speak up kalau sudah ada sudah menjadi korban itu. Karena tidak mungkin kita tahu, aparat dan segala pihak-pihak yang berkepentingan tahu kalau tidak berbicara. Kan nggak mungkin kita mendatangi satu-satu, kamu mengalami kekerasan, nggak ditanyain, kan nggak mungkin. Jadi kerjasama antara si korban itu dengan kami pihak-pihak yang bisa melindungi dan membantu mereka untuk keluar dari. Saya ke Bu Cecia lagi, kalau dari advokat seperti apa sih penindakan tegas hukum ataupun upaya pelindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan ini ya, dan juga mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa TVRI di rumah, kalau seorang korban ingin melaporkan atau ingin meminta perlindungan hukum itu seperti apa sih alur yang harus dilalui? Silakan. Jadi untuk korban kekerasan terhadap perempuan itu biasanya seperti yang Bu Nelly bilang tadi kan lebih ke sosialisasi, tapi kan itu ranahnya lebih ke instansi-instansi ya. Kalau kita di advokat tuh lebih ke pendampingan saat dia udah di tingkat penyidikan setelah ada laporan polisi maupun sampai ke persidangan seperti itu. Tapi biasanya kalau saya untuk korban seperti itu pasti saya berkoordinasi dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kan. Karena di sana satu mereka dapat konseling dari Dinas Perempuan dan mereka merasa lebih nyaman gitu. Ada tempat bercerita karena fokus utamanya itu lebih ke gimana kita minta mereka untuk mulai bercerita, karena menceritakan sesuatu itu sulit. Awal membuka ceritanya itu yang benar-benar sulit. Dia harus mengungkapkan sesuatu yang sudah terjadi, itu benar-benar sulit. Berat ya? Berat banget gitu. Kalau kita sih cuma, kalau aku advokat itu kita lebih ya fokus ke pendampingan seperti itu. Paling ya kerjasama dengan beberapa instansi seperti psikolog, HIMSI itu dan dinas-dinas terkait lah, yang itu aja sih kalau di kita. Ya alurnya tadi ya harus melaporkan ya. Melapor dulu sih, tapi kebanyakan tuh kalau dia ke advokat dulu, dia konsul ke kita, dari kita nanti ini mau kita buat laporan atau kita mau konsul dengan pendampingan dinas terkait seperti itu. Apakah ini mau dikonsulkan ke psikolog juga, siapa tahu ada kekerasan fisikisnya seperti itu kan. Tapi biasanya kekerasan rumah tangga itu pasti ada kekerasan fisikis yang tidak bisa dibuktikan, tapi kita menangkapnya dari cerita apa yang disampaikan oleh klien seperti itu ke kita. Jadi kita tahu ranahnya, ini permasalahan ini kita harus jalurnya kemana aja seperti itu. Baik ini laporan, pendampingan, seperti itu sih. Ya, jadi memang ada upaya-upaya yang kita lakukan bersama ya. Ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini ya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.